Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, amma ba'd. Faya ikhwatal iman, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala rabbuna azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Musalla Al-Jihad yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepadanya yang telah menjumpakan kita kembali di Ahad malam Senin pekan kedua, yang pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Desember, tanggal 8 Hijriahnya di Jumadil Akhirah atau Jumada Tsaniyah, tanggal 7 1446 Hijriah. Tentu sudah dekat kita kepada Ramadan, tinggal melewati Rajab dan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita kepada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Bersyukur kepadanya dikumpulkan di majelis yang mulia di salah satu rumahnya, untuk kita sama-sama berzikir, bertafakkur, dan juga meneguhkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini kami akan menyampaikan dengan judul melihat wajah Allah di surga. Maksudnya adalah orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tapi di pertemuan sebelumnya, bulan November, kami menyampaikan tentang Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan kurang dari 1 bulan kita sudah melihat salah satu sampelnya, Bapak Son Haji. Walaupun awalnya digoblok-goblokin, tapi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rizkinya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rizki siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka di antara keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa terupdate setiap saat, setiap hari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan rizki kepada kita. Dialah yang menguasai rizki seluruh makhluk. Bahkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam surah Hud ayat yang ke-6. Tidak ada satu makhluk bernyawa di bumi ini kecuali rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali ayat yang berbicara tentang rizki
yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasanya. Bahkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ya hendaknya kita yang memiliki keyakinan ini senantiasa berharap rizki kepada Allah taala, ya, dan setiap hari kita memohon kepadanya agar dianugerahi rizki. Karena dengan sebab itu kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini, ya, dengan rizki dunia, ya, yang kita dapatkan, kita akan bisa lebih banyak lagi beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau rizki digunakan, ya, untuk ibadah, untuk beramal saleh yang dengannya seorang hamba akan bisa mendapatkan surga, maka harta tidak tercela, ya. Kalau harta tercela tentu kita tidak diperintahkan atau bahkan dilarang untuk minta rezeki. Tetapi sejumlah nas yang sahih menyebutkan agar kita berdoa kepada Allah, ya, dalam urusan rezeki ini. Bahkan di pagi hari setelah sholat subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Dan di dalam beberapa ayat disebutkan doa yang berkaitan dengan rizki, ya, berkaitan dengan rizki, termasuk doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk keturunannya, ya, yang diawali oleh Ismail yang menempati kota Makkah. Warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Dan anugerahkan rizki untuk mereka berupa buah-buahan agar mereka bersyukur, ya. Dan beberapa doa dari Nabi terdahulu, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan beri kami rizki, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki, ya. Maka dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26 dan 27 ini juga termasuk bagian doa minta rizki, ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Yang di ujung doa itu adalah engkau memberikan rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa batas, ya. Maka diantaranya adalah Pak Son Haji, ya, yang ngasih rizki bukan, ya, yang mencacinya. Yang ngasih rizki dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak tahu dengan sebab apa seorang hamba diberi rizki oleh Allah taala. Dia yang mengaturnya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan hamba-hambanya sehingga dalam waktu yang tidak lama, ya, mendapatkan limpahan rizki, ya. Maka jangan pernah putus asa walaupun, ya, kecintaan Allah Ta'ala tidak ditentukan dengan sedikit atau banyaknya rizki yang didapatkan oleh seorang hamba. Namun ada kalanya, ya, sesuai dengan apa yang Allah ketahui terhadap hambanya. Ada hamba yang akan bisa semakin baik dengan kaya, dan Allah kemudian cinta kepadanya, Allah akan jadikan dia kaya. Kalau Allah jadikan dia miskin, akan rusak agamanya. Namun banyak hamba yang akan bisa baik agamanya kalau dia miskin, kalau rizkinya tidak terlalu banyak. Kalau punya rizki melimpah, dia bisa rusak. Maka kalau Allah sayang sama dia, dibatasi rizkinya, karena Allah ingin supaya agamanya tetap baik. Kalau Allah jadikan dia kaya, rusak nanti agamanya, ya.
dia terlalaikan oleh hartanya, atau dengan sebab harta itu ia membuat kerusakan di muka bumi dengan kecongkakan dan kesombongannya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini untuk kita mengulang sedikit tema yang telah kita bahas di bulan yang lalu, dan kurang dari 1 bulan kita telah mendapatkan satu contoh nyata, sampel, ya. Ada seorang hamba yang kemudian Allah lapangkan rezekinya dengan cara yang yang cukup unik, ya, karena sebab di goblokin. Tapi boleh jadi kalau kita minta orang lain goblokin kita, ya belum tentu kita dapat rezeki, karena Allah Ta'ala yang mengatur. Jadi melihat fenomena itu, ya, jangan hanya menyoroti, oh dia mencaci, dia yang dicaci. Tapi kita juga harus bisa melihat kuasa Allah Ta'ala atas hamba-hambanya. Boleh jadi Allah menginginkan, ya, Pak Son Haji mendapatkan rezeki yang berlimpah, bahkan boleh jadi tidak pernah dia duga-duga sebelumnya, tanpa batas, ya, baik yang diterima cash atau yang diterima melalui transferan atau yang diterima melalui bentuk tiket umroh dan sebagainya. Allah yang mengatur, dan tidak perlu iri, dan jangan bermimpi ingin menjadi Pak Son Haji lainnya. Di Musola Al-Jihad insyaallah lebih menenteramkan, ya. Baik, barakallahu fikum, Bapak Ibu rahimakumullah. Melihat wajah Allah di surga, ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di banyak kitab, ya, yang menjadi rujukan, ya, dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan dari perkataan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua bersepakat tentang keyakinan ini, bahwa orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannah, di surga, ya. Walaupun nanti sebelumnya ketika di hisab, di mahsyar, ya, semua manusia pun melihat Allah Ta'ala berhadapan dengannya, karena semua hamba dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Namun perjumpaan dengan Allah di saat itu dan melihat wajahnya bukan atau tidak memiliki keistimewaan tertentu bagi orang yang melihatnya. Berbeda dengan ahlul jannah, melihat wajah Allah Ta'ala di jannah itu bagian dari kesempurnaan nikmat mereka di dalam surga, ya. Di halaman yang ketiga, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, beberapa imam, ya, kami hadirkan dari perkataan mereka, ya. Pun tadi saya mau bawa buku semuanya dari akidah Tahawiyah, tapi terlalu berat kalau dibawa semuanya, ya. Tapi saya punya kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah ini. Pertanyaan pertama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin, orang-orang beriman, akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia pada hari kiamat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ini dalam kitab Ushulus Sunnah. Kemudian Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani, ini ulama besar madhab Syafi'i, bahkan madhab Syafi'i yang kemudian ringkasnya itu terbagi pada 2 jalur utama, ya. Pendapat di madhab Syafi'ah sangat banyak, ya, tapi jalur utamanya pertama dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yang kedua adalah dari jalur Imam Al-Muzani, ya. Beliau berkata, ya, terjemahannya langsung, pada hari kiamat para penghuni surga akan melihat wajah Rabb, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Azza wa Jalla, pasti itu Allah. Ini laronnya ikut ngaji, Pak.
Ini masuk dari mana lah? Ya nggak apa-apa, lari ke depan. Baik, ya. Ya. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Azza wa Jalla, sehingga wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Harusnya ngajinya diganti nangkep laron, Pak. Kalau dulu musim laron dibuat payek. Dan dengan karunia mata-mata mereka akan melihat kepadanya dalam kenikmatan hidup yang kekal abadi. Dalam Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Syarhus Sunnah nanti juga judul kitab milik Imam Al-Baghawi. Ya, kemudian Syarhus Sunnah juga milik Imam Al-Barbahari dalam bidang akidah. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, yang mengarang kitab akidah yang sering disebut dengan akidah Tahawiyah, ya. Beliau berkata, memandang wajah Allah Azza wa Jalla bagi penghuni surga adalah kebenaran yang wajib diimani, ya, dengan pandangan yang tidak menyeluruh, artinya tidak terlihat secara keseluruhan dan tanpa menanyakan bagaimana keadaan yang sebenarnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitabullah, yaitu Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23 yang dalilnya disebutkan di awal tulisan. Ya, dan saya bawakan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, ya, yang disyarah oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali, ya, yang dengan judul dari bab Ru'yatul Mu'minina Rabbahum fil Akhirah. Kaum mukminin melihat Tuhan mereka, melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat. Wa yashhadu Ahlussunnah annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala. Ahlussunnah, ya, meyakini bahwa kaum mukminin, orang-orang beriman, akan melihat Tuhan mereka tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, di hari kiamat, bi absarihim, dengan mata kepala mereka, ya, dengan pandangan-pandangan mata mereka. Wa yanduruna ilaihi ala ma warata bihil khabarus sahih, dan mereka akan melihat kepada Allah Ta'ala, ya, sebagaimana kabar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, salah satunya dalam sabdanya, innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Nah, ini sekaligus di antara atau disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW pernah keluar di malam purnama, ya, sendirian, kemudian melihat kepada bulan, dan beliau juga sampaikan kepada para sahabat saat purnama, dan mereka pun melihat bulan itu, bahwa kalian akan melihat wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat purnama, bulan di malam purnama ini. Maksudnya melihatnya dengan jelas dengan mata kepala, karena beliau sampaikan di malam hari saat purnama, ya, saat purnama, ya, bukan berarti Allah itu seperti bulan, bukan. Tapi yang sama adalah dari sisi
melihatnya dan terlihatnya, yaitu terlihat dengan jelas, tidak ada rekayasa, ya, tidak diedit kalau istilah kita, tapi memang ya apa adanya, ya. Wa min hadhil aqaid allati yatamayyazu biha ahlus sunnah min anid dhalal. Ya, akidah ini ya termasuk akidah yang membedakan ya keyakinannya ahlus sunnah dari ahlud dhalal, kelompok sesat, ya. Bahwa ahlus sunnah mengimani Allah Ta'ala akan bisa dilihat pada hari kiamat. Kalau di dunia tidak bisa, ya. Maka nanti kalau Dajjal muncul mengaku dia sebagai Allah, maka pasti dia seorang pendusta, ya. Dan jangan juga sampai bisa tertipu, ya. Karena semakin meningkat kesolehannya, kemudian setan memperdayanya, mungkin, ya, sampai dalam zikirnya yang khusyuk, ya, atau terlihat khusyuk, kemudian dia merasa bisa bertemu Allah dan melihatnya, lalu kemudian Allah berfirman langsung kepada dirinya. Kalau ada orang yang berkata seperti ini, maka jelas ini adalah sebuah kedustaan, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah akan dilihat nanti di akhirat, ya. Wa yarahu ibaduhu al-mu'minuna fil jannah, dan hamba-hambanya yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di surga, ya. Wa yura qabla dzalika fi aradati yaumil qiyamah. Namun sebelum itu, ya, Allah Ta'ala juga akan dilihat, atau manusia akan bisa melihat Allah Ta'ala saat, ya, hisab, ditampakkan amal-amal mereka pada hari kiamat, ya. Wa ru'yah allati yatamayyazu bihal mu'minuna hiya ru'yatullah fil jannah. Dan sementara, ya, melihat Allah Ta'ala yang istimewa untuk orang beriman ini adalah saat mereka berada di surga, ya. Adapun melihat Allah Ta'ala saat hisab, ya, dinampakkan seluruh amal dan dikumpulkan seluruh manusia, maka ini berlaku juga untuk orang beriman dan berlaku juga untuk orang munafikin, ya. Namun lakinnaha ru'yatun la tufituhum, tapi melihat Allah Ta'ala dikala itu tidak memberi manfaat untuk mereka. Artinya orang munafikin, ya, yang mereka juga melihat Allah Ta'ala, bahkan diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, maka melihat Allah Ta'ala di saat itu tidak membawa manfaat untuk mereka. Tapi yang istimewa adalah melihat Allah Ta'ala di surga, seperti idh yakshifullahu an saqihi, ya, subhanahu wa ta'ala fayakhirul mu'minuna sujjadan lillah, yaitu saat Allah singkap betisnya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jangan dibayangkan betisnya seperti apa, karena Allah adalah zat yang maha besar. Bahkan nanti di hari kiamat, ya, langit itu digulung dengan tangan kanannya sebagaimana kertas yang Bapak gulung tadi dipegang dengan tangan kanannya. Artinya Allah Ta'ala maha besar, ya. Sementara bumi ini digenggam oleh Allah Ta'ala, ya. Maka jangan dibayangkan, ya, atau kemudian ditakwilkan atau diserupakan, ya. Maka di saat itu orang beriman bersujud kepada Allah Ta'ala, ya, dan sujud itu benar-benar membawa kemuliaan untuk mereka. Wal munafikun, sementara orang-orang munafikin mereka tidak bisa bersujud, kaku badannya. Demikian pula orang-orang yang tidak sholat atau mereka meninggalkan sholat, maka mereka tidak bisa bersujud kepada Allah di saat itu, ya. Fakullama aratu ayasjudu la yastati'una dzalik. Saat orang munafikin ingin bersujud, karena sujudnya itu akan membawa keselamatan dan kebaikan, ya, mereka tidak bisa bersujud, ya. Mereka tidak bisa bersujud. Dan orang yang tidak mau bersujud kepada Allah di dunia, maka nanti dihukum serupa di akhirat, saat sujud itu benar-benar membawa kemuliaan dan dia melihat
ya, dampaknya secara langsung, maka saat itu dia tidak bisa bersujud. Badannya kaku dan tidak bisa bersujud. Sementara ahli sujud di dunia akan diberi karunia oleh Allah Ta'ala, dia akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Allah menampakkan dirinya, menyingkap betisnya kepada hamba-hambanya. Jadi melihat wajah Allah Ta'ala ada dua bentuk. Pertama saat manusia dikumpulkan dan ditampakkan amal mereka, namun melihat Allah di saat itu berlaku bukan hanya untuk orang beriman, ya, tapi juga untuk orang-orang munafikin, dan itu tidak membawa kebaikan untuk orang yang melihat Allah Ta'ala. Berbeda ketika di jannah, di surga, orang beriman setelah masuk surga diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, bahkan wajah mereka dijadikan putih bercahaya, glowing, ya, wajah mereka putih bercahaya, ya, dan mereka mendapatkan kenikmatan di surga, sehingga wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah mereka itu berseri-seri, wajah mereka tergambar kebahagiaan yang begitu luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala tampakkan diri kepada mereka, sehingga, ya, mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tambahan nikmat untuk mereka di surga. Ya, ini yang disebutkan di halaman pertama dan juga di halaman kedua. Adapun beberapa dalil, ya, yang menjadi dasar akan akidah dan keyakinan ini. Pertama, dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23. Ini di halaman 1. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ya, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, wujuhu yauma idzin, ya, wajah-wajah mereka di hari itu, yaitu di akhirat. Maksudnya fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Nadhiratun, hasanah mudhi'ah, nampak indah dan bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah, kepada Tuhan mereka, maka mereka melihat. Maksudnya adalah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya. Kemudian Imam At-Tabari dalam tafsirnya berkata, firman Allah Ta'ala, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka, yaitu orang beriman, di hari itu berseri-seri. Ya. Yang maksudnya adalah di hari kiamat nadhirah, yaitu hasanah, wajah mereka indah, jamilah minan naim, dan sangat, ya, jamilah, kalau perempuan berarti kelihatan cantik, kalau laki-laki ganteng, ya. Wajah mereka begitu indah dan bagus, ya, minan naim, karena mendapatkan kenikmatan yang berlimpah di sana, ya. Dan sebagian nanti penafsiran daripada nadhirah adalah wajah mereka kelihatan sangat bahagia, ya. Ila rabbiha nadhirah, kemudian kepada Tuhan mereka, maka mereka melihat, ya. Maknanya adalah annaha tanduru ila rabbiha, ya, bahwa orang beriman pandangan mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, wujuhu yauma idzin nadhirah, ay minan nadharah, ay hasanah bahiyah musyrikah masrurah, ya, yaitu wajah mereka indah, berwibawa, ya, ya, kemudian cerah, masrurah, dan wajah mereka kelihatan sangat gembira, ya. Ila rabbiha nadhirah, kemudian mereka melihat kepada Tuhan mereka, tarahu iyanan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka, ya, tidak ditampilkan dalam bentuk
di monitor atau di layar lebar, tidak, tapi langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan nanti melihat Allah taala la tudamuna fi ru'yatih, tidak berdesak-desakan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar dan surga yang mereka tempati itu sangat luas, ya, sehingga tidak perlu berdesak-desakan. Ya, ini menunjukkan besarnya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, firman Allah taala dalam surah Yunus ayat yang ke-26, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan kepada Allah taala dalam ibadah mahdhah, ikhlas dan benar pelaksanaannya, dan ihsan ya kepada makhluk dengan berbuat baik kepada mereka, ya, berbagi kebaikan untuk mereka, meringankan beban mereka, dan kalau ada yang berbuat salah maka bersabar, menahan amarah, memaafkan dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini semua bentuk al-ihsan. Dan ihsan kepada Allah taala dalam ibadah termasuknya adalah khusyuk, ya. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika tidak bisa sampai pada tingkatan ini, yaitu pada tingkatan seperti melihat Allah, maka yakini dalam ibadah yang dikerjakan Allah melihat kamu, ya. Fa innahu yaraka, sungguh dia melihat dirimu. Ini ihsan, ya. Maka bagi orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna dikata hasanah, ya, yang bagus, ya. Dan al-husna itu, ya, memiliki makna mubalaghah, yaitu indahnya itu benar-benar indah. Yang dimaksud al-husna adalah al-jannah. Ya, maka di depan saya lihat ada TK al-husna. Iya. Ya. SDIT, Pak. SDIT. Ya. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, yaitu membenarkan adanya surga, ya, wal jannata haq, dan surga itu benar adanya, sehingga dengan sebab itu dia mengerjakan amal-amal, ya, yang disebutkan akan diganjar dengan surga, dan ketika beramal berharap nanti dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini al-husna, ya, yaitu balasan terbaik, waziyadah, dan mendapatkan tambahannya. Masuk surga saja itu sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu di dalam surga diberi tambahan. Lah, tambahan nikmat di surga itu apa? Ya. Yang dimaksud al-husna adalah al-jannah, surga. Sedangkan az-ziyadah, tambahan nikmat di dalam surga adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, ya, yang ketika sholat dia sampai khusyuk, ya, merasa seperti berhadapan dengan Allah Ta'ala, dan bahkan sampai seperti melihat Allah Ta'ala ada di hadapannya, walaupun tidak benar-benar melihat Allah Ta'ala, tetapi dalam sholatnya seperti melihat Allah Ta'ala ada di hadapannya. Jadi bukan berarti melihat langsung, Pak. Kalau nanti dalam sholat melihat di depannya ada sosok putih besar, bahkan sampai kemudian bisa berkata kepadanya, hei, sekarang kamu sudah diampuni seluruh dosa, ya, yang lalu dan yang akan datang, semua bentuk dosamu yang akan datang, maksiatmu tidak lagi dianggap olehku, ya, dan sekarang aku halalkan untukmu, bebas kamu berbuat apa saja. Kalau ada yang seperti itu, maka dipastikan bahwa itu bukan Allah Ta'ala, tetapi itu setan yang menipu orang yang beribadah. Ya, sebagaimana, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, yang beliau pernah kehausan dan kelaparan dalam satu perjalanan, ya. Lalu kemudian di tengah perjalanan berkumpul awan hitam di atas,
menaunginya sangat besar sekali, ya, yang kemudian memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Itu disebutkan dalam kitab Masaibul Insan min Makaidi Syaitan, dan juga disebutkan dalam buku putih Syekh Abdul Qadir Al Jailani yang ditulis yang diantara diulas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Yang kemudian awan hitam tadi berkata, "Hei Abdul Qadir Jailani," ya kan? Yang kemudian pada ringkasnya, "Sekarang aku ini adalah Allah Tuhanmu." Ya, maka sebagian menjawab, "Maka engkau itu Allah yang tiada Tuhan selain Dia." Ya. Ya. Lalu kemudian dia berkata lagi, ya, "Sekarang aku halalkan atasmu, ya, yang sebelumnya diharamkan." Maka Abdul Qadir Al Jailani, karena beliau orang berilmu, tahu bahwa itu adalah setan yang menipu. Maka beliau berkata, "Enyalah engkau wahai musuh Allah." Yang kemudian awan itu pecah dan kemudian pergi. Sampai seperti itu para ulama kita terdahulu digoda oleh setan, ya. Dan setan itu pandai menipu. Maka ada orang yang merasa kemudian mengamalkan zikir-zikir tertentu sampai kemudian menghilangkan kesadarannya. Lalu kemudian dalam kondisi tidak sadar tersebut, lalu muncul orang sesuatu yang mengaku dirinya adalah Allah, yang kemudian berfirman kepadanya. Sampai kemudian dia merasa, saya tidak lagi perlu belajar syariat karena saya yang mendapatkan wangsit langsung dari Allah Ta'ala. Kenapa kok ngamalkan ini? Kan tidak ada hadisnya. Ini saya dapatkan langsung dari Allah Ta'ala. Nah, ini banyak kasus terjadi seperti itu, Pak. Ya, dan ini bagian daripada tipu daya setan, ya. Sehingga seseorang tidak lagi merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi nunggu nanti akan ada wahyu turun kepadanya. Nah, kalau sudah mengklaim seperti ini adalah walinya setan, bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang banyak juga menipu, ya, orang-orang yang mulai menapaki kesalehan. Setan akan berusaha untuk merusak kesalehannya. Ya. Mereka disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, ya, ya. Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Maka disebutkan, wa yukhbiru ta'ala anna liman ahsanal amal fid dunya bil iman wal amal as-salih abdalahul husna fid daril akhirah. Allah Ta'ala mengabarkan, bagi orang yang berbuat ihsan dalam amalnya di dunia, ya, dengan iman, dengan amal saleh, Allah akan ganti itu, ganjar dengan al-husna, yaitu surga di kehidupan akhirat, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula, ya. Kemudian wa qauluhu wa ziyadah, ya. Dan firman Allah Ta'ala wa ziyadah, dan bagi orang yang berbuat baik, bagi mereka balasan surga wa ziyadah dan tambahannya, ya. Sebagian pendapat mengatakan adalah tad'if thawabil a'mal bil hasanah asyra amsalihha ila 700 dhifin, yakni satu amal kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini makna pertama. Makna yang kedua, waziyadah dan tambahan, yaitu tambahan ma yu'tihimullahu fil jinan minal qusuri wal qur waridhu anhu, yaitu tambahan nikmat di surga berupa istana di surga, para bidadari dan keridhaan Allah Ta'ala untuk mereka, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, waziyadah dan tambahan nikmat di surga, ya, wa afdalu min dzalik, dan yang paling utama dari semua itu wa a'lahu, dan yang paling tinggi adalah an-nadhar ila wajhihil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ini tidak saya terjemahkan, ya, karena dilihat tadi awalnya 5 lembar, kemudian dipers lagi supaya jadi 4 lembar. Kalau kebanyakan, ya nanti ngeprintnya dan fotokopinya juga agak berat, ya. Maka tambahan nikmat di surga yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah, zat yang maha mulia, ya. Fa innahu ziyadatun a'dham min jami'i ma atauhu, ya. Melihat wajah Allah Ta'ala ini adalah tambahan yang paling agung, ya, ya. Dan inilah dibandingkan seluruh apa yang telah Allah berikan untuk ahlul jannah. La yastahiqunaha fi amali,
mereka tidak bisa mendapatkan itu dengan amal mereka, tetapi kan mendapatkan semua itu dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dan kemudian boleh disebutkan ini pendapat para sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama-ulama yang terdahulu. Maka waziyadah dan tambahan nikmat di surga yang paling tinggi dan yang paling agung adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalil yang ketiga, surah Qaf ayat yang ke-35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya, yaitu dalam surga, memperoleh apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Ya, yaitu Allah menambahkan untuk mereka dalam surah Qaf ayat 35. Tambahan di sini maksudnya Allah akan menampakkan wajah kepada mereka setiap hari Jumat di akhirat nanti. Maka demikian diterangkan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim oleh Imam Ibnu Katsir, dan itulah keistimewaan Yaumul Jumu'ah di dunia, ya, di hari terbaik dalam satu pekan. Di akhirat Allah Ta'ala tambahkan untuk Ahlul Jannah di setiap hari Jumat dengan tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kenikmatan di surga akan ditambah di hari Jum'ah. Maka kalau di hari Jum'ah, orang beriman akan benar-benar mempersiapkan diri mendapatkan karunia yang besar di hari itu. Ya, maka dulu dalam sejarah khilafah Islamiyah, ya, hari Jumat itu hari libur, supaya maksimal dalam ibadah. Tapi kemudian ya berganti kekuasaan dunia ini di tangan para penjajah Eropa, ya, yang kemudian mereka mengganti yang dulunya di negeri-negeri kaum muslimin hari mereka bersiap untuk ibadah adalah di hari Jumat, kemudian diganti hari liburnya hari Ahad. Untuk apa? Untuk mereka bisa maksimal mendapatkan ganjaran besar dari ibadat-ibadat mereka. Ya, kalau orang Islam menyebutnya ibadah, kalau non Muslim menyebutnya ibadat. Maka bahasa itu punya agama, kata seorang penulis, ya kan? Yaitu bahasa itu punya agama. Ya, dari bahasa yang digunakan menunjukkan agamanya. Kalau orang Islam ibadah, non Muslim ibadat. Ya, orang Islam menyebut Allah dengan Allah. Ya, orang Kristen menyebut Allah dengan Allah. Dan begitulah. Maka kalau orang Islam ikut-ikutan nyebut Allah dengan Allah, berarti dia menyerupai orang Kristen. Maka bahasa itu, tanda kutip, bahasa itu punya agama. Artinya bahasa yang digunakan itu menunjukkan agama orang yang menggunakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keempat, dalil dari hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," apabila penghuni surga telah masuk surga. Ya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan? Mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana." Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih bersinar? Ya, kalau istilah ibu-ibu sekarang glowing. Ya Bu ya. Ya pakai skincare supaya kelihatan putih bercahaya, glowing. Ya maka ya tidak perlu pakai macam-macam babutan. Nanti kalau masuk surga wajahnya jadi glowing. Iya. Bukankah engkau telah membuat wajah kami putih bersinar? Alam tudkhilana al-jannah, ya, wa tunajjina minan nar, bukankah telah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab, yaitu penutup wajah yang mulia. Ya, penutup ya yang sebelumnya menutupi mereka dari melihat Allah Ta'ala, dibuka hijabnya tadi. Ya.
Dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tersebut di atas. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada balasan yang baik, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya. Ya. Kemudian hati dari Suhaib, Rasulullah SAW membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Beliau berkata, kalau ahli surga telah masuk surga, ahli neraka telah masuk neraka, maka ada seorang penyeru yang memanggil, wahai penghuni surga, innalakum indallahi mau'idan. Wahai para penghuni surga, ya, Allah telah berjanji untuk kalian. Kalian punya janji di sisi Allah Ta'ala yang Allah ingin penuhi janji itu, ya. Fayaqulun, mereka menjawab, wa ma huwa, apa itu? Bukankah Allah telah memperberat timbangan amal kami, membuat putih bersinar wajah kami, memasukkan kami ke surga dan menjauhkan kami dari neraka? Ya, kemudian ya penyuruh tadi, ya, kemudian Nabi SAW bersabda, ya, kemudian dibuka hijab untuk mereka dan mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ma'atahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ilaihi. Tidak ada sesuatu yang telah Allah berikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala aqarra li a'yunihim, dan tidak ada yang membuat bahagia pandangan mereka melebihi daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kemudian dalil yang kelima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada orang di masa Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, apakah kami nanti akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, ya, ya. Bahkan dalam hadis yang lain beliau sampai memberikan penegasan, kalian akan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kalian. Ya, kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga yang paling rendah tingkatannya di surga, maka dia akan melihat, ya, kepada surganya, bisa melihat istrinya, pembantunya, dan seterusnya, dan Allah muliakan mereka dengan melihat wajah Allah Ta'ala di waktu pagi dan petang, ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri dan mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk, Pak? Ya. Kemudian dalil yang berikutnya, ya, yang keenam dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau memandang ke arah bulan ketika purnama. Maka di antara sunnah adalah melihat purnama. Beliau bersabda, kita lanjutkan setelah adzan. Laronya ngumpul di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Diajak gantian membaca tapi lampunya yang hidup cuma depan. Tapi hadis berikutnya tadi, saat Nabi SAW duduk bersama sejumlah sahabat di malam purnama. Sekarang tanggal 7, berarti 6-7 hari lagi ya. Sesekali jamaah al-jihad duduk bareng di luar, ya kan? Lihat purnama sambil ngopi ya. Lalu ketua DKM menyampaikan kepada para jamaah, kalian akan melihat wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat purnama di malam ini. Maka di antara keindahan yang Allah ciptakan di alam raya adalah bulan. Maka orang yang meyakini bahwa alam raya ciptaan Allah Ta'ala, dialah yang harus bisa lebih menikmati ciptaan Allah yang jadikan sebagai hiasan langit tersebut ya. Terkadang kita kan kurang mentadaburi dan mentafakuri ciptaan Allah Ta'ala. Amma innakum sataruna rabbakum, sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Tuhan kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak saling berdesakan saat melihatnya. Fa in istata'tum ya alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, yakni al-asra wal fajr. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, yaitu sholat subuh dan asar, maka kerjakanlah ya, yaitu sholat subuh dan asar. Subuh sebelum terbit matahari, asar sebelum terbenam matahari. Kemudian Jarir membaca firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan ini adalah salah satu amalan supaya dianugerahi nikmat masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga sholat subuh dan sholat asar berjamaah ya. Maka dari sholat 5 waktu yang paling utama adalah sholat subuh dan sholat asar. Banyak sekali keutamaannya ya, yang termasuk amalan yang bisa membuat kita mendapatkan balasan yang istimewa ini adalah bertasbih dan bertahmid di waktu pagi dan petang, termasuk adalah zikir pagi dan zikir sore, yang salah satu bacanya adalah subhanallah wa bihamdih ya, subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Juga subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, atau memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka memperbanyak kalimat tasbih dan tahmid ini akan berbuah ya, nanti melihat wajah Allah Ta'ala di jannah. Beberapa amalan saya sebutkan ada 7. Jadi sampaikan lebih ringkas lagi, ini sebenarnya harusnya 2 atau 3 kali pertemuan, bisa lebih detail. Mungkin pertemuan yang akan datang dari materi ini kita akan buka tanya jawab gitu. Pertama ya, pastinya adalah orang beriman yang meninggal di atas dinul Islam. Kalau orang kafir diharamkan melihat wajah Allah Ta'ala. Yang kedua, berbuat ihsan, kebaikan dalam Islam berkaitan dengan hak Allah secara khusus dan berkaitan dengan hak sesama. Ya tadi sudah disampaikan ya, termasuk menjaga ibadah dengan khusyuk dan juga berbuat baik kepada sesama. Itu bentuk ihsan. Yang kemudian istilah lain daripada ihsan ini adalah
kesempurnaan akhlak, karena disebutkan dalam hadits Jibril, ya, Nabi SAW ya menyampaikan bahwa itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jibril bertanya tentang Islam, lalu bertanya tentang iman, lalu bertanya tentang ihsan. Dan agama Islam itu terbagi 3, Islam, iman, dan ihsan. Kalau Islam itu berkaitan dengan urusan dohir, maka rukunnya 5 semua berkaitan dengan amal dohir. Ya. Kemudian iman ini berkaitan dengan amal batin, maka rukunnya yang 6 berkaitan dengan keyakinan hati. Ya, kemudian penyempurnanya adalah ihsan, yang dengan baiknya 2 ini ya maka disempurnakan dengan al-ihsan, engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila tidak bisa sampai seperti itu engkau yakin Allah melihat dirimu, sehingga di saat menjalankan ibadah ritualnya atau di luar daripada ibadah ritualnya dia merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab itu dia akan berakhlak yang baik. Disakiti ya mungkin yang paling enak adalah dia balas, tapi dia tahu Allah Maha melihat dan Allah siapkan pahala besar kalau dia bisa sabar, memaafkan dan membalas keburukannya dengan kebaikan. Nah, inilah akhlak yang mulia. Sampai kemudian ringkas yang disampaikan para ulama bahwa ad-din kulluhu khuluq, agama itu seluruhnya adalah akhlak. Maka seolah-olah orang yang tidak punya akhlak dia seperti tidak punya agama. Ya, orang yang tidak punya akhlak mulia seperti tidak punya bagian dari Islam. Dan di antara akhlak mulia yang paling nampak adalah dari ucapan lisan. Maka laisal mukmin bitta'an walal la'an. Orang beriman itu bukan tukang tuduh, bukan tukang laknat, walal fahish, bukan orang yang bicaranya jorok, walal badi, dan juga bukan orang yang suka misuh-misuh. Itu semua terkumpul dalam satu hadis. Nah, ini salah satu daripada tanda baiknya akhlak orang beriman. Ya, maka yang suka mencaci mencela ya menunjukkan bahwa seperti itulah kualitas agamanya. Nomor 3, menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh dan sholat asar. Yang keempat, menjalankan sholat dengan khusyuk, seperti seolah-olah melihat Allah ada di hadapannya, atau yakin Allah melihat dirinya. Yang kelima, menjauhi dosa dan maksiat. Ya, menjauhi dosa dan maksiat. Ada 3 orang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan lihat mereka. Allah tidak akan sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Pertama, al-musbil. Musbil itu orang yang melakukan isbal. Kainnya baik kain celana atau kain sarung menjulur melebihi mata kaki, itu namanya isbal. Walaupun nanti Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin beliau berkesimpulan kalau isbalnya itu bukan karena sombong, maka itu hukumnya makruh. Al-musbil ya. Kemudian al-manan, yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga adalah al-munfik sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini termasuk ya 3 orang yang diancam dengan 4 bentuk ancaman. Di hadis yang lain salah satunya adalah syaikhun zanin, kakek-kakek yang masih berzina. Ya, maka kalau orang tua kakek-kakek berzina dosanya dan keburukannya lebih besar. Maka yang mungkin sudah menduda, karena laki-laki itu masih punya syahwat sampai dia meninggal dunia, umumnya begitu. Ya, maka kadang anaknya pingin bapaknya nggak usah nikah lagi, padahal bapaknya masih pingin nikah. Lihat orang cantik matanya masih lirik. Nah, berarti ini perlu diselamatkan, padahal ini akhir hayatnya. Maka dorong untuk nikah supaya matanya lebih bisa tertundukkan dan syahwatnya juga lebih bisa diselamatkan. Ya, maka kemarin malam Sabtu Mas Eno ya, kita menghadiri pernikahan salah satu jamaah kami di Seroja. Mbah Tam tahu usianya 72 tahun. Ya, menduda sudah 2 tahun. Akhirnya menikah lagi. Ya, karena ya memang supaya untuk menyelamatkan kami, dan tentu birrul walidain anak-anaknya adalah mencarikan pasangan untuk bapaknya. Ya. Siap Pak, nikah lagi. Ya.
Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan nikmat melihat wajahnya. Ini doanya, Pak. Wa as'aluka, atau Allahumma ini as'aluka boleh. Ya. Ladzatan nadhar ila wajhika wasyuqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ini hadits riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ketujuh, rindu jumpa Allah. Jadi senantiasa menyiapkan bekal, saya akan jumpa Allah. Senang berjumpa dengan Allah. Maksud berjumpa dengan Allah di sini, makna paling pendeknya adalah meninggal dunia. Untuk berjumpa Allah Ta'ala, sehingga dia siapkan bekal-bekalnya untuk perjumpaan dengan Allah tadi. Ya, maka kalau orang itu suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengan dirinya. Karenanya diberikan keistimewaan, nanti akan berjumpa Allah dan melihat wajah Allah Ta'ala di surga. Demikian bahasan pada malam hari ini, cukup panjang, tapi semoga bisa dipahami dan bisa menghadirkan keyakinan dan harapan dalam diri, supaya Allah anugerahkan kepada kita melihat wajahnya yang agung dan mulia. Barakallahu fikum. Tidak ada tanya jawab karena sudah lewat waktu iqamah, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, jika Allah kasih kesempatan, mungkin diawali dengan tanya jawab terkait dengan tema ini. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.